Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Thumma ususun ila muallifi hadzal kitab al-hadrat Syekh al-alim al-alma Muhammad Jamaluddin al-Qasim ad-Dimashqi. Thumma ususun ila Hujjatul Islam Maulana al-Ghazali nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa amadana fi darin amin. لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعدنا فرنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم عليه إذا أتى علي يوم لا ازداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العبادة والشهادة فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة كيف حط رتبة العلم المجرد عن العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العبادة والشهادة فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. Rasulullah bersabda bahwa terkait dengan keutamaan ilmu terhadap hamba, bahwa keutamaan orang yang alim alal abid dibanding orang yang ahli ibadah, kafadli ala adna rajulin min ashabi, diumpamakan oleh Rasulullah bagaikan perbandingan antara keutamaan Rasulullah dibanding para sahabat Rasul yang paling orang yang paling rendah di antara para sahabat Rasul. Jadi ukuran alim itu sangat mulia ya dalam Islam. Orang yang berilmu itu sangat dimuliakan. Karena apa? Hanya orang yang berilmu itulah yang bisa tahu dan bisa mengetahui siapa Allah. Itu utamanya. Maka semua orang Islam diwajibkan untuk belajar. Belajar ilmu itu artinya agar dia tahu, mengetahui tentang Allah. Intinya ke sana. Orang akan tahu tentang Allah kalau tahu tentang dirinya. Untuk bisa mengetahui tentang dirinya, maka dia harus banyak belajar tentang ilmu. Dalam i'anatul talibin itu dijelaskan ada sebuah perdebatan, diskusi. Lebih utama mana orang alim tapi fasik dibanding orang abid tapi bodoh. Ahli ibadah tapi bodoh. Ada satunya alim tapi fasik, rusak. Bahasanya masyarakat fasik itu rusak. Yang ngombe-ngombenan bareng itu namanya fasik, ahli maksiat. Di ana itu dua orang ini sama-sama ulama, dua orang alim itu berdebat. Menurut kamu lebih utama mana antara orang yang alim tapi fasik dengan orang abid tapi bodoh? Wes saiki ngene, enggak perlu teori, kita buktikan aja. Nah, ini kan menarik ini. Akhirnya dia cari ketemu orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Pada saat dia ibadah, selesai ibadah datang dia berdua itu. Wahai hambaku, saya utusan dari Allah. Karena kamu sudah
luar biasa ibadahnya, maka mulai hari ini kamu sudah tidak perlu ibadah lagi. Wah, gitu kan. Apa jawabannya orang bodoh yang ahli? Langsung bertakbir, Allah Akbar, alhamdulillah, berarti saya sudah nggak perlu sholat lagi. Berarti saya udah nggak perlu sholat lagi. Wah, sudah datang cari lagi orang yang alim tapi fasik. Lagi minum minuman, orang alim lagi minum minuman. Sama, wahai kamu hebat luar biasa, ya. Saya adalah Allah yang datang untuk menghukum kamu. Maka mulai sekarang kamu harus berhenti minum minuman dan kembali bertobat kepadaku. Wah, gitu bahasa. Orang alim lagi mabuk itu, ngawur kamu kok Tuhan kayak begini. Gak ada Tuhan. Tuhan tuh laisa kamitslihi syai'un. Wah, gitu ya. Keluar dalilnya. Artinya apa? Orang alim meskipun fasik, dia tahu yang hak dan batil itu. Orang bodoh meskipun ahli ibadah, dia nggak tahu mana yang hak dan bodoh. Makanya ini juga suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan didatangi setan juga kan. Suara itu yang masyhur ceritanya. Wahai hambaku, kamu mulai sekarang saya bebaskan untuk Syekh Abdul Qadir malah disemprot itu ya. Karena dia orang alim. Orang alim itu meskipun dalam kondisi fasik, kalau ada orang mengaku Allah, dia tahu, goblokmu, Tuhan kok kayak awakmu rupane. Ora ono Tuhan kayak awakmu itu. Meskipun dia dalam kondisi fasik. Orang bodoh, habis sholat tahajud dia. Wah, alhamdulillah, berarti mulai besok sudah libur saya sholatnya. Sudah libur saya sholatnya. Ini ada utusan Tuhan ini. Dia nggak tahu. Orang bodoh, ahli ibadah, tapi bodoh, gitu ya. Maka menarik dia Anda itu. Fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Makanya masyhur juga Rasul ketika ada orang yang ahli ibadah, dalam versi yang lain di dalam Qaumi Ut-Tughyan itu diceritakan ada orang alim dan ada orang ahli ibadah sedang sholat. Bodoh tapi sedang sholat, yang alim sedang tidur. Maka oleh setan yang tidur itu dikipasi, jangan sampai bangun. Yang alim digodain. Lah, kenapa ketika ditanya, kenapa setan kamu kok malah yang alim? Iya, kalau yang alim ini sampai bangun, dia akan memberitahu kesalahan ibadahnya orang yang bodoh ini. Makanya jangan sampai bangun, biar tidur aja. Kalau orang bodoh itu mau diapa-apain, wah hebat kamu ibadahnya khusyuk, wah itu sudah ahli surga kamu itu, wah sudah kan seperti ibadah sudah merasa jadi penduduk surga dia kan, Allahu Akbar, wah tambah. Jadi setan itu bisa masuk ke pembuluh darah min hablil warid, itu bisa masuk kepada pembuluh darah itu manusia itu, dan manusia tidak akan pernah bisa kemasukan setan kalau kita tidak membuka diri. Nah itu loh. Membuka dirinya, pokok maksudnya manusia yang ahli ibadah, asal dia pernah syahadat, dia pernah sholat, dia pernah ngaji, sudah dia tertutup tubuhnya dari setan. Asal dia nggak membuka diri. Membuka dirinya apa? Lewat hatinya. Hatinya apa? Ya muncul rasa dengki, rasa hasud, rasa sombong, riya, sum'ah. Nah, itu adalah pintu bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita ketika sholat ya merasa ingin kelihatan orang, namanya kan riya. Nah itu sudah membuka hati kita, setan masuk. Wah tambah diobong-obong oleh setan. Wah iya memang kamu sudah lihat teman-teman kamu nggak ada yang sholat, kamu sendirian. Wah memang hebat kamu tuh, ahli surga kamu. Tambah. Jadi kalau kita sudah ahli sholat, ahli ibadah, sudah pernah syahadat lah minimal. Asal hati kita tidak dibuka, setan tidak akan pernah bisa masuk. Itu sudah protek. Setan tidak akan pernah bisa masuk dalam tubuh yang sudah bersyahadat itu. Kecuali kita sendiri yang membuka. Pintunya ya itu, pintu hati itu. Kita sombong, kita dengki, iri, hasud.
Riya, sum'ah, penyakit hati itulah pintu bagi setan untuk masuk dalam tubuh kita. Maka kita harus selalu menjaga. Ketika ada apapun gejala tidak nyaman di hati kita, ada dorongan ya, dorongan bahwa kita lebih baik dari orang lain, nah itu, maka segeralah kita bertakbir, kita hantam gejala-gejala itu, jangan sampai kita biarkan. Kalau kita biarkan, hati kita akan dibuka itu pintunya sehingga setan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Wa kaifa haddarat batal amali al-mujarrad anil amal. Wa in kana al-'abidu la yakhlu an ilmin bil ibadah allati yuwadhibu 'alaiha walaulahu lam takun ubadatun. Nah, ini keterangan. Jadi orang disebut dengan abid, wa in kana al-'abidu la yakhlu an ilmin bil ibadah allati yuwadhibu 'alaiha walaulahu lam takun ubadah. Orang disebut dengan abid itu orang yang bukan berarti bodoh betul. Abid itu adalah orang yang mengerti tentang apa minimalis ya, syariatnya. Misalnya apa? Orang yang disebut abid kalau dia itu mengerti kenapa dia harus sholat dan apa syarat sah rukun sholat. Itu sudah abid. Meskipun belum alim. Kalau dalam kategori Imam Ghazali yang kemarin itu baru mengenal syariatnya, itu baru bisa disebut abid. Lah kok dia tidak tahu itu, sekedar sholat, nah itu bukan abid dia. Jadi orang disebut abid kalau dia mengerti, sudah tahu, tapi minimalis, standar minimal. Dia tahu kenapa saya harus sholat maghrib, berapa rakaat, apa syarat sah rukunnya. Sholat maghrib, sudah cukup itu, dia sudah cukup disebut dengan abid. Kalau tidak, hanya kenapa sholat maghrib? Karena disuruh sholat maghrib. Nah itu bukan abid itu. Ya, kamu kok ke masjid kenapa? Gak enak ya tonggo-tonggo nang masjid kabeh. Nah gitu bisa. Ah itu bukan abid, di bawahnya abid itu. Ya, itu orang bodoh itu. Wa in kana al-'abd la yakhlu 'an ilmin bil 'ada allati yu'adhibu 'alaiha walaulahu lam takun ubadah. Kalau dia tidak punya pengetahuan minimalis tentang persyaratan ibadah itu, maka dia tidak bisa disebut abid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan orang yang alim 'alal 'abid, di atas orang yang ahli ibadah. Jadi abid di sini bukan berarti bodoh sama sekali, enggak. Dia ibadah tahu kenapa dia harus ibadah. Tapi dia hanya pada tingkat ilmu fikihnya aja, syariatnya saja. Kafadlil qamari, seperti perumpamaan keutamaannya al-qamar lailatul badar, lailatul badari, seperti perumpamaan bulan lailatul badar ala sairil kawaibi, ing atase keseluruhan bintang. Ini Rasulullah ingin menggambarkan keutamaan orang yang alim dibanding abid, itu bagaikan utamanya Lailatul Badar, bulan purnama. Bulan purnama dibanding seluruh bintang. Kenapa? Ya bulan purnama kan lebih kelihatan, lebih dekat gitu ya. Kalau bintang kan jauh sekali. Wa min wasaya Luqman ibnihi ya bunayya jalisal ulama wa zahim bi rukbataika fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhyil quluba bi nuril hikmah kama yuhyil arda bi wabilis sama'. Wa min wasaya Luqman, dan itu setengah saking wasiatnya Luqman libnihi. Luqman ini orang yang sangat bijak, wakila dia disebutkan salah seorang nabi gitu ya. Libnihi maring putrane Luqman, ya bunayya wahai anakku, jalisil ulama. Nemanilah duduk para orang-orang alim. Kamu berteman orang alim sajalah.
mendekat sama orang alim. Wazahihim dan merapatlah kamu him ing ulama. Birukbataika kalawan kedua lutut sira. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala mongko sak temene Allah subhanahu wa ta'ala iku yuhyi menghidupkan sapa Allah al-quluba ing hati binuril hikmati kalawan nurul hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Kama yuhyi kaya ala yuhyi menghidupkan Allah al-arda ing bumi biwabilis sama'i kalawan pira-pira awane langit. Ini juga menjelaskan bahwa kita diminta untuk senantiasa, kenapa? Paling tidak kalau kita tidak bisa, ya memang kewajiban semua muslim untuk belajar. Paling efektif orang belajar itu ya mengaji dan seterusnya. Tapi kalau tidak pun bisa, ya senang-senanglah, bersenanglah, sering-seringlah berteman dengan orang alim, orang pintar. Karena cirinya, kalau pengalaman saya pribadi, menemani orang alim dan orang tidak alim itu beda. Kalau menemani orang alim itu yang diomong itu banyak manfaatnya. Kalau orang tidak alim itu banyak enggak manfaatnya. Cirinya menurut saya itu. Jadi beliau itu tidak akan berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan selalu pengetahuan yang baru. Makanya saya senang sekali kalau misalnya sering juga saya paling senang. Diajak dulu Prof Yudian misalnya ya, kemana ke Jawa Timur, satu mobil. Wah itu perjalanan ilmu tok di sini. Ilmu tok. Jadi ngomong sepanjang, gak ono kesempatan untuk ngerasani wong tuh gak ono. Diskusi. Jadi kita tuh diajak diskusi. Saya dulu juga menemani Allahummayarham ya Hasyim Muzadi. Jadi beliau tuh cara mendidik orang tuh ada metode sendiri. Jadi saya misalnya diajak untuk menghadiri undangan di Medan. Maka sejak di bandara, di eksekutif long itu saya sudah diajak diskusi tentang tema tertentu. Apakah tentang tema pemilu, apakah tentang tema hal-hal yang sedang aktual gitu ya. Terus dilanjut di pesawat. Begitu nyampe di lokasi, beliau itu ngode ke panitia. Saya suruh pidato sebelum beliau. Saya tidak tahu, nggak diberitahu kan. Begitu acara mulai, langsung nama saya disebut. Loh, kaget saya kan. Yai, kok saya pidato? Sudah, saya ngomong apa? Tadi loh yang di pesawat, loh gitu. Tadi yang kita omong di pesawat itu. Udah, itu bahan pidato. Cara mengkader beliau itu seperti itu. Jadi akhirnya berikutnya ketika saya diajak kemana diskusi, ini materi pidato, misalnya, materi pidato, misalnya. Seperti itu cara beliau. Ya. Kalau Allahummayarham ya Salahuddin itu beda lagi dalam mengkader itu. Jadi beliau memang sering ngajak diskusi. Nah, terus memberikan contoh kepada kita itu. Bagaimana kalau saya teladani dari beliau itu, orang besar itu adalah orang yang menganggap orang lain besar. Itu kesimpulan saya. Karena beliau tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Beliau hormati secara sama siapapun dia. Tidak pernah tahu, tidak pernah lihat. Menganggap orang lain itu sebesar dirinya. Coba ya. Kepada saya santrinya pun juga perlakuannya sama. Hormatnya. Boso. Coba ya. Kiai kepada santrinya boso itu. Saya sampai sekarang belum bisa. Belum bisa. Itu kan keluasan jiwanya ya. Orang tidak takut kecil karena menghormati orang. Itu ya. Kenapa? Karena dirinya sudah terlalu besar.
Sehingga tidak akan terganggu oleh sampah-sampah kecil, itu nggak akan terganggu. Sudah samudra dirinya itu. Seberapa banyak pun sampah yang masuk nggak akan pengaruh. Kecuali orang kecil seperti saya ini segelas. Wah, ini kemasukan air lebih dari 2 gelas sudah tumpah-tumpah ini. Bisa sesak, dada saya ini sesak. Wah, nanti kalau saya hormati dia lebih hebat dari saya nanti. Terus saya siapa yang akan menghormati? Kalau tidak saya hormati diri saya ini, lalu siapa? Maksud saya harus menghormati orang? Wah, jangan, kan memberi kesempatan orang lain untuk besar. Nah gitu ya, itu orang kerdil. Jadi menghormati orang lain, dia takut mengkerdilkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dirinya sudah kerdil. Tapi kalau orang besar seperti itu. Makanya apa yang kita pelajari? Untuk bisa besar, maka kita harus menghormati orang yang besar. Paling tidak kalau kita kecil akan menjadi besar dengan menghormati orang besar. Jangan dibalik, menghormati orang lain itu akan mengkerdilkan diri sendiri. Enggak. Menghormati orang lain itu ikut membesarkan diri sendiri. Ya. Ya. Kalau dengan saya ya sekedar flashback, saya banyak belajar dari orang-orang besar itu. Dengan Prof. Mahfud misalnya, Prof. Mahfud MD itu, alhamdulillah saya juga beberapa kali sering mendampingi beliau itu. Apa yang saya tangkap dari beliau itu? Beliau itu orang yang sangat konsisten, istiqomah dan jujur. Prinsip beliau, jujur itu menenangkan. Kalau hidup kamu ingin tenang, jujur saja. Gak usah neko-neko. Kamu hidupnya ingin tenang gak? Ya jujur. Kamu pasti tenang hidup kamu. Itu prinsip beliau. Maka beliau tidak pernah. Dan beliau konsisten. Kalau misalnya dapat fasilitas menteri itu pesawat bisnis kelas. Ya beliau gunakan bisnis kelas. Nggak ada, kan ada juga menteri kan dapat bisnis kelas dia pakai ekonomi. Gitu ya. Nggak mau beliau. Kalau jatah saya dari negara memang bisnis, ya bisnis saya pakai. Tapi kalau saya tidak dapat jatah, ya saya tidak akan minta. Jadi makanya beliau nggak pernah ada celah. Orang lain ingin mencari cacat-cacat kesalahan hukum, beliau nggak pernah ada. Karena beliau betul-betul istiqomah dalam konsisten dan dia prinsipnya jujur dalam kehidupan itu. Dari Gus Dur itu. Kalau kamu ingin hidup kamu tenang, jujur. Kalau kamu tidak tenang, tidak jujur hidupmu, kamu tidak akan tenang. Tidak tenang itu siksaan dari Allah. Buat apa? Dan orang kalau tidak tenang itu nggak bisa ditutupi dengan apapun tuh nggak bisa. Orang gelisah itu. Ya kan? Orang gelisah itu mau ditutup dengan uang berapa ratus miliar pun nggak bisa. Dengan jabatan apapun nggak bisa. Karena itu dari Allah. Siksaan dari Allah. Dibuat seperti itu. Artinya kita diingatkan oleh Allah. Kalau Allah sudah memberikan siksaan peringatan kepada kita, ya kita harus sadar segera beristighfar. Kamu jangan angkuh-angkuh mengandalkan apapun yang kamu miliki di dunia ini. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tidak akan pernah bisa masuk ke hati kamu itu. Melindungi hati kamu itu tidak bisa. Raja, presiden itu tidak bisa. Kalau galau ya galau. Gelisah ya gelisah. Kenapa gelisah? Karena tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditentukan. Siapapun itu. Siapapun. Itu hukum dari Allah. Ya, makanya kata Rasul ati rabbaka takun aliman wala ta'si laka takun jahilan. Orang yang alim, yang tenang hidupnya ada. Orang yang patuh dengan aturan. Kalau kamu patuh dengan aturan, tenang hidup kamu. Tapi kalau kamu tidak patuh pada aturan siapapun diri kamu, pasti kamu tidak akan tenang. Meskipun peraturan itu kamu sendiri yang buat, kamu langgar sendiri, kamu pasti gelisah.
Karena kamu dalam hal itu berarti kamu jahilan, orang yang bodoh. Menistakan diri sendiri, membuat diri sendiri menjadi naib. Maka jangan sekali-kali kita tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, disepakati dalam bentuk apapun. Kesepakatan di kampung itu peraturan ijma. Ijma itu lebih kuat dari Al-Quran, ingat ya. Peraturan tertinggi di masyarakat itu ijma. Konsensus, bukan Al-Quran. Saya harus ngaji habis maghrib dijadwal oleh panitia, enggak bisa saya datang habis ini habis sisa, ditinggal. Kalau perlu dikuncir pintunya itu, enggak bisa, siapapun saya. Sudah ketentuan habis maghrib, meski molor-molor, karena memang jalannya sudah macet sekali Jogja itu. Enggak bisa. Kalau sekolah, kuliah masuk jam 7, ya jam 7. Harus ikut peraturan itu. Wah enggak bisa, saya masuk jam 10. Ya enggak bisa. Karena enggak ada dalilnya di Al-Quran masuk jam 7 itu. Enggak bisa. Meskipun enggak ada qala Allah Ta'alanya, dia lebih dipatuhi oleh masyarakat. Daripada itu. Konteks ijma, itu namanya ijma, konsensus. Semua peraturan itu namanya ijma, konsensus. Nah, bangsa kita ini didirikan atas dasar konsensus itu, ijma, mitsaqan ghalidhain. Kesepakatan para founding fathers kita membentuk bangsa ini ya berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah konsensus. Jangan kamu otak-atik itu. Kamu ngotak-atik itu kamu akan tersiksa hidup kamu. Gak akan tenang. Gak akan tenang. Kenapa? Yang dilawan seluruh rakyat Indonesia. Ya, makanya saya kalau diajak diskusi masalah khilafah, ada ini orang-orang yang khilaf semua ini ya sudahlah. Mau bicara HTI, pusatnya di London loh. Kenapa enggak di Inggris saja yang kamu Islamkan? HTI itu pusatnya di London, di Inggris. Kantor pusatnya. Kenapa enggak di Inggris saja dirubah bentuknya menjadi khilafah di sana? Kok malah Indonesia yang direcoki? Ya, kan gak masuk akal itu. Makanya, tapi memang masyarakat kita kenapa orang aneh pun ada pengikutnya? Itu kelebihan Indonesia ya. Orang ngaku nabi pun ada pengikutnya. Orang ngaku nabi itu sudah jelas kayak gitu. Mantan pemain bulu tangkis loh jadi ngaku nabi. Oh no, ayo pengikutnya. Makanya kemarin ada aliran baru Al-Mahdi, aliran Al-Mahdi minta bahasanya itu mau seminar memperkenalkan aliran itu. Masuk kampus. Saya bilang kalau untuk seminar boleh masuk kampus, enggak apa-apa. Aliran sesat apapun enggak apa-apa. Memang harusnya di kampus. Biar masyarakat terdidik. Ayo kita diskusikan, ayo kita bedah bersama-sama secara akademis. Saya tantang begitu, tapi syaratnya pembicaranya harus saya yang menentukan, dari Anda boleh, dari saya juga harus ada. Kita tempatnya di kampus, kita bedah bareng-bareng. Ini logik apa tidak? Ini masuk akal apa enggak? Kan benar toh? Wilayah kampus, wilayah akademik. Anda mau perkenalkan aliran sesat apapun ya silakan. Saya terima. Wah sudah, siap. Ternyata begitu tahu mendekati langsung mohon maaf, kami belum siap. Sudah kami siapkan semuanya. Tempatnya sudah saya booking itu. Ayo, jangan di masyarakat umum. Ayo kalau kamu ingin ngetes apakah paham kamu benar apa enggak, ayo bawa ke kampus. Bawa ke kampus, jangan dibawa ke masyarakat. Tidak semua masyarakat bisa menerima dengan itu. Masyarakat iso sulap ngaku nabi iso kok oke begitu. Andaikan tukang sulap itu paham dikasih surban, jadi nabi semua itu. Ya. Ternyata nggak berani dia. Mohon maaf minta maaf. Al-Mahdi itu. Hilang. Nggak apa-apa. Saya fasilitasi kalau mau ke kampus. Dan saya dukung sekali. Anda bagus itu. Mau uji kesahihan faham Anda itu, silakan, bagus itu.
Ya. Nah, ini. Jadi ini utamanya keutamaan dari ke dari kemana-mana jadinya itu ya. Jadi keutamaan orang berilmu itu memang jauh lebih dimuliakan oleh Allah dibanding orang yang tidak berilmu. Kenapa? Yaitu faham itu. Kita beribadah beda orang yang beribadah atas dasar pengetahuan dengan atas dasar tanpa pengetahuan. Kesan asar bekas ke hati pun juga berbeda. Orang yang bekerja atas dasar dia bekerja karena tahu apa yang harus dia kerjakan, dengan orang yang bekerja tidak tahu mengapa dia harus bekerja, itu pasti berbeda. Kan sangat sederhana membedakannya. Apalagi dalam konteks beribadah. Orang khusyuk itu sampai bisa pada makom khusyuk, pada derajat kehusyuan karena sampai pada tingkat pengetahuannya yang tinggi itu. Dia sampai kepada makom khusyuk. Kalau sudah khusyuk itu yang diketuk hatinya. Saya Bapak Ibu pengalaman saja, jadi share-share pengalaman aja. Saya beberapa kali, bahkan terakhir kemarin naik pesawat. Sudah saya atur baguslah waktunya. Kalau di YIA itu saya mesti naik kereta, nggak mau di mobil terlalu lama itu. Kalau kereta kan cuma 40 menit. Ya. Sudah saya atur. Ini spendingnya waktu sudah 1 jam. Jadi landing, terus naik kereta, sudah ini jadi acara masih bisa ikut. Acara pembukaan itu masih bisa ikut. Kok dilalah? Pesawatnya delay. Wah, ini rusak kabeh ini. Masya Allah. Ketika itulah saya sebagai manusia itu betul-betul sadar. La haula wa la quwata illa billah. Sudah. Gak bisa apa-apa sudah. Pengumuman delay gak bisa apa. Mau apa? Mau saya ganti pilotnya. Gak bisa juga. Sudah delay setengah jam. Mau take off itu antri. Kan di Jakarta itu antri mau take off itu. Subhanallah. Saya hitung 45 menit. Jadi tersisanya 15 menit. Aduh gimana 15 menit itu? Enggak mungkin. Tapi apa yang saya baca? Karena saya betul-betul tingkat kepasrahan saya sudah saya betul-betul merasakan betul-betul. Ketika pasrah ya sudahlah ya Allah sudah saya serahkan. Mungkin sombong sekali saya ngatur-ngatur ini ya Allah. Ini ujian dari Allah pada saya. Awakmu isone kok diatur-atur itu. Ustaz, akhirnya ya sudah saya pasrah. Saya baca sholawat. Sepanjang penerbangan tuh saya lihat jam sambil baca sholawat. Ya Allah. Baca sholawat. Masya Allah luar biasa. Ternyata biasanya penerbangan itu 1 jam. Lebih dicepatkan sama pilot tuh. 40 menit. Subhanallah. Saya baca sholawat. Saya sudah pasrah. Saya enggak berani kontak panitia. Wis dipisui suka bobo. Sudah gimana lagi saya? Ya Allah. Ini syafaat Rasulullah. Dan itu tidak sekali Bapak Ibu. Makanya saya tuh di pondok tuh senang mahalul qiyam tuh di situ. Syafaat Rasulullah itu nyata. Syafaat Rasulullah itu terbukti. Pesawat loh dipercepat 20 menit. Mungkin pilotnya ngerti iki ono sing kesusu. Ono sing kesusu. Saya waktu Ramadan itu berkali-kali itu diundang buka bersama di Gus Miftah Haji itu kan jauh itu ke Al-Azhar. Isaknya saya harus kultum di Masjid Jami Sleman. Coba itu Bapak Ibu. Saya diundang beliau kan gak enak. Beliau tuh kalau ngundangnya kan tertib. Mesti kurang 3 bulan sudah ngundang. Kalau saya kan gak seperti beliaunya jadwalnya 1 tahun kan sudah penuh. Kalau saya kan besok itu apa jadwalnya juga gak paham gitu ya. Artinya saya gak tertib. Beda dengan anak saya itu baru kuliah. Masya Allah anak sekarang itu. Nah besok ikut ya, kapan ya? Minggu depan. Cara apa ini?
sebentar dulu ya. Dia buka jadwalnya. Anak SMA mahasiswa semester 1 udah punya agenda Bapak Ibu sekarang itu. Mohon maaf ya, minggu depan sudah ada agenda saya. Iki bapak iki anak gak saya kadang ngisi, kadang ya enggak itu. Jadi mepet sekali. Keluar dari Gus Miftah itu ya udah sholawat tok isinya. Kena ring road itu kan macet. Dipel terus samaan. Saya sampai bilang, sudahlah sampean ganti saja, enggak usah nunggu. Oh enggak bisa Yai. Aduh, kan menyiksa saya itu. Ini bukan menghormati, nyiksa. Enggak bisa ya. Ini macet, enggak mungkin, kasihan jamaah, enggak bisa ya. Salat cuma. Tapi Allah, koyok seperti apa ya? Ada ya diberi jalan oleh Allah. Kok ada benggang masuk gitu. Itu sholawat. Jadi saya kalau sudah tingkat kepasrahan yang tinggi, betul sudah enggak ada lagi sudah. Yang saya harapkan apa? Ya sholawat syafaat dari Rasulullah. Dan itu nyata. Saya berkali-kali membuktikan. Kalau lingkup Jogja ya sudah berkali-kali saya itu. Rute-rute sholat Jumat terlambat di Polda. Polda itu sepertinya dekat, tapi kan jauh muter gitu kan bolak-balik itu. Itu kalau ngimami di Polda juga sama. Pas waktu dulu, ingat juga saya waktu perubahan dari Polda Bintang 1 ke Polda Bintang 2, itu Pak Tito sebagai Kapolri datang. Saya yang harus buat khutbah itu. Pak Dhafiri waktu itu Kapoldanya. Dari Bintang saja Pak Kapolda, nggak bisa. Kalau sudah beliau jadwal nggak bisa. Saya itu sudah spend waktu sudah, tapi kan harus ngajar saya. Jumat pun jam itu. Jadi hanya waktu setengah jam. Kalau secara akal nggak masuk akal. Tapi yang bisa saya lakukan ya sholawat. Artinya manusia itu memang betul-betul tidak bisa apa-apa. Dan syafaat dari Rasulullah itu nyata. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, maka istiqomahkan, dawamlah istiqomahkan membaca sholawat dalam keadaan apapun. Ya istighfar itu nomor 1 gitu ya. Istighfar nomor 1, nomor 2 perbanyaknya baca sholawat. Sholawat apapun lah. Mau yang panjang, yang pendek, yang penting kita istiqomah. Kalau kita kepepet itu bisa jadi senjata. Asal kita istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Bapak Ibu silakan matok dalam sehari semalam 24 jam. Misalnya saya patok 1000 kali. Kalau terlalu tinggi, patokannya turunkan aja 100 kali. Tapi istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dikit aja, yang gitu tuh aja. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Mosok 24 jam 100 kali nggak bisa. Terus istiqomah. Itu Bapak Ibu kalau dalam kondisi kepepet seperti saya, bisa jadi senjata itu. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah itu. Itu saja. Itu senjata. Kalau bisa, yang saya dapat ijazah dari kiai-kiai saya itu 1000 kali. Kalau Bapak Ibu ini syajaratun nukut. Syajaratun nukut itu artinya pohon uang. Jadi saya diijazai, dompet kamu nggak akan pernah kosong. Dompet kamu nggak pernah kosong. Ya artinya ATM ya tidak akan pernah tipis lah meskipun sering dipakai. Tapi nggak terlalu tipis. Apa? 400 kali setelah Isya sebelum tidur. Tapi sholawatnya tertentu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba baca bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bilang ajastukum, dijawab qabil itu ya. Dibaca 400 kali sebelum tidur. Bagaimana baru 100 ketiduran? Ya bangun tidur baca lagi. Makanya jangan sambil tiduran, duduk dulu 400 itu. Duduk pun bisanya ketiduran juga biasanya. Ya, batasnya sebelum subuh. Kalau masih sebelum subuh,
dibaca. Insya Allah Bapak nggak perlu nunggu 40 hari. Nggak perlu menunggu 40 hari. Asal istiqomah. Ya, itu ijazah insya Allah maksur. Ya, ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ajaztu lakum. Ya, jadi itu bismillah. Semoga paling tidak kita besok akan dikenal sebagai umat Muhammad dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.